Nah, itu yang pertama ini yang selalu saya identifikasi sebagai normal value. Kalau apa itu namanya, saya itu usaha saya itu peternakan kambing misalnya, atau peternakan sapi ya, peternakan sapi perah. Yang penting sapi saya sehat, terus kemudian apa namanya, produksi susunya tinggi. Itu namanya nilainya normal itu. Itu biasa saja. Ini sebagian besar orang mencapai titik itu. Terus dia harus, nilai ini akan turun karena untuk mengurus yang lain yang tidak dipandang sebagai nilai ekonomi. Contohnya apa? Limbahnya, kotorannya, segala macam dianggap sebagai tidak memilai ekonomi, sehingga dianggap sebagai masalah. Dianggap sebagai masalah. Karena itu membutuhkan ekstra kerja untuk mengurus itu. Nah, karena itu kemudian nilai normal ini pun turun. Nah, kemudian yang bagaimana supaya dari normal value dicapai, kemudian ada yang namanya added value-nya. Ya. Yang pertama harus ditanamkan adalah bagaimana tidak ada satu sisa pun dari usaha itu yang tidak bernilai. Pertama, yang dasar pemikirannya harus itu. Kencing sapinya, kemudian kotoran sapinya, berpikir otak. Nah, ini sudah mulai harus ada inovasi. Gitu. Nah, di sini zero waste. Ya. Jadi harus nol ininya. Dan seluruh waste, bahkan kata-kata waste ini harus dibeginikan. Karena sesungguhnya ini tahapan saja. Dari beternak sapi, kemudian sapinya sehat, kemudian menghasilkan susu, itu tahapan satu. Tahapan keduanya, dari itu kemudian menghasilkan bahan baku. Jadi sudah tidak lagi menggunakan kata-kata limbah. Toh? Gitu. Saya nyari itu belum ketemu sampai sekarang ayat Quran dan hadisnya itu limbah itu belum ketemu sekarang. Yang saya temukan selalu bahwa semua diciptakan tidak sia-sia. Itu yang paling dominan. Nah, ini sampai zero waste ya. Ini bahkan kata-kata ini harus hilang. Karena itu kemudian memunculkan yang namanya produk baru. Ya. Ada produk baru. Ini bisa pupuk, ya, bisa pelet, macam-macam di sini. Nah, dari sini kemudian bernilai ekonomi itu kemudian untuk ke pertaniannya. Melebihi dari yang dibutuhkan, barulah kemudian masuk ke pasar. Nah, di pertanian maka kemudian akan memicu ada yang namanya peningkatan produksi karena lahannya semakin subur. Nah, dari sini kemudian kembali lagi ke sapinya tadi. Untuk pakan sapinya, dari sini kemudian yang tadinya tidak menanam pisang, tanam rumput, tanam macam-macam, karena tanah setelah diperlakukan seperti itu, maka kemudian tanahnya menjadi sehat, dan karena itu semua tanaman kemudian bisa berkembang baik di sini. Ya. Nah, setelah begini, kemudian sebelum dijadikan pupuk, diambil gasnya, toh. Ini mana tadi kotorannya? Ini tadi. Nah, di sini ambil dulu gasnya. Gasnya economic value, environmental value, gitu. Karena ini bisa seluruh proses yang ada di dalam
itu bisa menggunakan gas ini. Untuk pendingin, ya cool storage susunya, penggeraknya bisa dengan generator. Generator digerakkan oleh gasnya. Sudah nggak perlu bayar listrik lagi. Oh, gitu. Terus kemudian untuk masak-memasak, sudah pakai itu. Pakai gasnya itu. Karena gas ini sifatnya panas, kalau satu-satunya cara tidak bisa terurai dia, kalau dia lepas, cara hanya dengan dibakar. Itu berarti untuk memasak dan sebagainya itu. Nah, ini sudah yang namanya added value-nya di sini. Ada gas, ada pupuk, ini bisa meringankan beban listrik, kemudian dia bersih dari sisi lingkungan, maka kemudian disebut namanya environmental value ya di sana. Karena ini completely berbeda dengan peternak-peternak yang lain yang saya urus itu. Jadi sapinya lebih bagus, kandungan bakteri yang ada di dalam susunya jauh lebih rendah dibanding dengan peternak-peternak yang lain. Maka saya berpikir yang ketiga, ini yang disebut namanya extra value. Di sinilah kemudian mulai saya bikin videonya, saya bikin Instagramnya, saya bikin Facebooknya, gitu. Saya undang kepala-kepala sekolah mulai dari PAUD, TK sampai rektor, saya ajak di tempat ini ya karena ini berbeda. Jadilah tempat ini kemudian tempat untuk meneliti mahasiswa, tempat apa namanya anak-anak sekolah, toh, diajari di sana bikin produk-produk turunan, bikin yogurt, bikin macam-macam di situ. Jadi wisata edukasi. Semakin meluas, maka kemudian mendatangkan yang namanya ekonomi baru. Yang orang biasanya sebut yang namanya wisata itu. Nah, banyak sekali yang keblinger ini di pikirannya. Nggak ada ini nggak diurus dulu, tiba-tiba kemudian ada papan nama desa wisata. Gitu. Jadi memang betul secara teori bahwa wilayah yang terbatas sumber dayanya, dia akan bisa berkembang kalau didatangi oleh begitu banyak orang. Karena begitu banyak orang pasti dia butuh sesuatu. Butuh minum, butuh makan, ya. Sekarang butuh selfie, butuh segala macam itu. Nah, karena itulah kemudian itu bagian dari ini. Tetapi untuk supaya orang datang itu kan harus ada ini. Nah, ini yang tidak diurus dulu. Kemudian tiba-tiba ini. Nah, inilah yang menurut saya yang bisa atau senjata untuk berperang melawan yang namanya hegemoni pasar tadi itu.